Qin adalah presiden perusahaan $1 juta. Dia ditipu naik ke sebuah kapal pesiar. Orang-orang di kapal pesiar itu disewa. Biarkan untuk membuatnya sudah pergi dan tidak jalan kembali. Jadi setelah melawan, Qin terlempar ke laut karena tidak cukup kekuatan. Ponsel dan dompetnya berisi identitasnya juga dibuang ke laut oleh mereka. Karena lukaan sangat parah, Qin tidak bisa mencoba untuk muncul di permukaan. Tepat pada saat ini, seorang gadis sedang menyelam. Dengan tidak sengaja menemukan dia, Loktarn dengan cepat menariknya ke permukaan, lalu bawa ke perahunya. Ketika dibawa, badan Qin tidak bereaksi. Jadi teman Loktarn buru-buru melakukan CPR untuknya. Untungnya setelah beberapa tindakan, air laut di badan Qin akhirnya juga terdorong keluar. Untungnya, Loktarn menemukan dia tepat waktu. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Karena ingin mencari identitas Qin, Loktarn sudah mengundang dokter datang untuk mengobati. Kebesokan hari, Loktarn mengunjungi Qin, tapi tidak melihat dia di mana-mana. Tidak terduga, baru berbalik tubuh, segera menemukan Qin sedang berdiri di sudut dingin. Setelah bangun, Qin sudah menghilang semua kenangan. Karena cedera kepala parah, dia kurang tahu dirinya sedang di mana. Juga kurang tahu siapa wanita ini. Melihat Qin bersemangat seperti itu, Loktarn segera bercerita tentang hal dia menyelamatkan Qin di bawah laut. Menemukan dirinya sudah salah paham Loktarn, Qin segera minta maaf. Dan juga terima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan jiwa. Ketika Loktarn bertanya nama dia, Qin menemukan dia tidak ingat apapun. Lihat wajah bengkak di cermin. Qin benar-benar ingin tahu siapa dirinya. Setelah mengetahui hilangnya Qin, ibu tirinya buru-buru pergi ke perusahaan bersama putranya dan cucunya perempuan. Sekretaris Qin mengusulkan untuk melaporkan ke polisi. Tapi sang ibu tiri tidak setuju, dan hanya mengirim sendirinya untuk mencari Qin. Sang putranya juga menyuruh sekretaris, yakinlah untuk menemukan presiden, dan dia akan merawat perusahaan. Jadilah, sekretaris memulai perjalanannya untuk menemukan presiden. Melihat sekretaris berangkat, sang ibu tiri segera mengirim orang untuk mengikuti, memantau setiap gerakan. Kebesokan hari, ibu tiri menyatakan kepada pemegang saham lainnya, Qin mengalami kecelakaan dalam perjalanannya. Jadi, putranya sementara akan memegang posisi presiden. Jadi Rekrit telah dipromosikan ke posisi presiden perusahaan oleh ibunya. Lihat putranya dapatkan hari ini, ibu tiri Qin tersenyum dengan puas hati. Dia kurang tahu bahwa setelah jatuhkan ke laut, Qin dengan beruntung masih hidup. Dan dia memulihkan ingatannya. Tahu suaminya meninggalkan 80% dari properti. Sang wanita ini sangat jahat. Untuk putranya kandung, dia segera berpikir rencana untuk melihat suaminya pergi ke kakek neneknya. Jadi, rencananya berhasil, suaminya sudah meninggal. Dia sedang sombong, berpikir tidak siapa yang menemukan. Segera Rosa, cucunya perempuan, dengan tidak sengaja mendengar semuanya. Dia memperingatkan Rosa, tidak biarkan orang ketiga tahu hal ini. Jika tidak, Rosa akan dibunuh. Rosa dengan patuh mendengarnya. Mendengar berita kecelakaan ayahnya, Qin buru-buru kembali ke negara. Dia tidak bisa percaya bahwa itu ayahnya sudah meninggalkannya. Ros tahu kebenaran, tapi dia gak berani bilang ke cowok yang dia cinta. Ayah meninggal, Qin tidak lagi dalam masalah. Dia membawa koper dan pergi, meninggalkan rumah di mana tidak ada ayah. Ibu tirinya berpura-pura menahan dia, dan berjanji akan cintanya seperti anak kandung. Tapi Qin sangat benci dia. Jika dia tidak ikut campur, maka orang tuanya tidak saling meninggalkan. Qin tidak ingin melihat dia bahkan sedetik lagi. Dia melihat bahwa Qin tidak menganggapnya. Dia memutuskan untuk bertindak dengan Qin. Pada sesuatu hari, Qin pergi keluar untuk bersenang-senang. Baru ke pelabuhan. Kemudian dua pria dengan antusias bertanya. Setelah tahu Qin pergi ke pulau, mereka mengundangnya di kapal pesiar mereka. Jadi Qin belum paham apa yang terjadi. Didorong ke laut oleh orang-orang ibu tiri. Sang ibu tiri masih berpikir dia sudah mati. Tidak terduga, Qin sangat beruntung.
Diselamatkan oleh sang gadis bernama Locktarn. Setelah bangun, dia menghilang ingatannya. Tidak bisa ingat dirinya adalah siapa. Jadi dia harus tinggal di pulau itu dan memulai hidup baru bersama mereka. Setelah tahu, Qin tiba-tiba menghilang. Rose segera curiga bibinya. Karena Rose tahu dia sudah bikin begitu. Adalah untuk memonopoli properti Qin. Melihat cucunya berani berbicara dengannya seperti itu. Dia sudah mengajari Rose pengajaran. Dan menyuruh Rose bahwa hal yang harus dia lakukan adalah tidak meragukan bibinya. Tapi pikirkan apa yang harus dilakukan untuk membuat Qin menikah dengannya. Jika dia kembali, Rose sudah jatuh cinta Qin sejak lama. Tapi Qin tidak suka dia. Seberapa keras dia mencoba, cintanya tak berbalas. Bibi Rose berpikir semuanya adalah dia bodoh. Karena ingin membantu Qin memulihkan ingatan, Locktarn membawa dia ke kawasan laut yang tempat dia mengalami kecelakaan. Tapi Locktarn baru melompat ke bawah air. Dia ditemukan zebra yang duduk di perahu dekat sana. Dia memerintah bawahan harus menangkap Locktarn dengan semua cara.